Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambilannya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan purnama di Taurus, dan kita lihat dari gambar chart ini bulan conjunction dengan North Node. Dan di sini matahari conjunction sempurna dengan Merkurius di 15 derajat yang 1:27 menit si Merkurius, dan mataharinya di 15 derajat 45 menit. Selain itu juga Venus masih dekat ya di hampir 20 derajat nih, kurang dari 5 derajat bedanya dengan matahari. Kalau di sini Uranus itu di 16 derajat, sementara bulan kan adanya nanti ketika tepatnya ada di 15 derajat. Jadi ini juga sangat dekat conjunctionnya. Jadi karena ini pukul 12 tidak persis ketika bulan purnamanya. Jadi bulan purnamanya conjunctionnya tidak hanya dengan North Node. North Node adalah tentang visi ke depan, tentang apa yang akan berubah, tentang apa yang ingin kita capai. Kemudian dengan Uranusnya adalah tentang perubahan yang sama sekali kita tidak bisa antisipasi, atau perubahan itu begitu besar sampai mengubah satu era tertentu. Uranus adalah tentang perubahan dari satu era ke era lain karena dia adalah inovasi rebellious ya. Rebellion itu artinya dia tidak sesuai dengan mainstream. Kadang-kadang dia harus ngelawan arus, tetapi itu untuk mengubah sesuatu yang memang sudah tidak bisa lagi diteruskan. Jadi banyak hal yang berubah itu adalah hal yang positif, tetapi perubahannya tidak ada yang mudah itu ya. Kayak era dalam hal komunikasi, era dalam hal bagaimana kita menggunakan waktu kerja kita ya, kayak gitu, kita menggunakan internet dan lain sebagainya, itu adalah perubahan yang luar biasa. Dan itu perubahan itu sebenarnya udah ada, tetapi butuh untuk satu kejadian yang besar memastikan bahwa ini tidak lagi hal yang normal gitu. Jadi kan ada perubahan yang sifatnya gradual gitu, yang tahap demi tahap dengan jelas. Ini biasanya kalau yang terkait dengan Uranus bukan seperti itu, jadi unexpected. Nah, matahari yang conjunction dengan Merkurius itu kan seperti kita mampu untuk menjelaskan detail gitu ya, tentang apa sih rasionalnya itu, apa alasannya, apa. Karena perubahan ini udah sangat dibutuhkan. Kita masih menggunakan paradigma lama, itu udah dengan mudah orang melihat mengapa tidak mau menggunakan paradigma yang lama lagi gitu. Dan karena juga ada Venus, maka siapapun yang menjelaskan era baru, paradigma baru ini, itu mampu melihat nilai tambah dari perubahan tersebut ya. Ada kaitannya dengan keuangan barangkali karena Venusnya, ada kaitannya dengan hubungan, kemudian ada juga kaitannya dengan pleasure, apalagi dia adanya matahari ada di Scorpio, sehingga hal yang membuat bahagia yang tadinya dirasakan ini bukan masa sih gitu ya, masa sih, tapi itu kan normal aja, semua orang juga begitu, kenapa harus ditutupi ya. Hal-hal seperti itu muncul apapun bentuk idenya, atau dikejawantahkan dalam apapun, karena energi ini kan bentuknya potongan-potongan informasinya, dan kita biasanya baru memahami hubungannya satu dengan lain, satu titik dengan titik lain biasanya kalau sudah melewati masa tersebut. Tetapi kita bisa mengantisipasi bahwa ini adalah titik di mana perubahan itu yang tadinya kita pikir tidak mungkin, tidak akan difasilitasi, toh buktinya kita sedang mengarah ke sana. Ya, saya ambil Lenormandnya. Iya, kita mengarah ke sana. Saya pikir gambar bintang ini seperti bulan yang conjunction dengan North Node ya. Kita memang
menuju ke era baru, apapun makna era baru ya, situasi baru, kondisi baru, itu kita sebenarnya berjalan dengan sangat sadar gitu loh, penuh dengan kesadaran kita menuju ke sana. Kenapa? Karena sebelah kirinya gambar bangau. Karena ada sesuatu yang ingin kita siapkan untuk eh, untuk memberi kesempatan satu kreasi tumbuh. Jadi kan gambar bangau di sini kan dijelaskan seperti dia menyiapkan sangkar, ya dia masih dibuat nih, dari tangkai-tangkai ini dia masih mau membuat sarangnya belum jadi, tapi untuk apa sarang itu dibuat? Nanti akan ada telurnya udah ada belum ada, tetapi hubungan itu udah ada, telurnya belum ada, dan ini menuju ke apapun yang kita anggap adalah itu tujuan utama visi kita. Dan di sini kemarin juga keluar ya, jadi yang gambar celurit ini memang mau nggak mau kalau kita melakukan perjalanan, kita nggak bisa membawa rumah dalam perjalanan tersebut. Apa boleh buat, rumah tuh yang ditinggal. Yang kita bawa adalah kebutuhan paling dasar kita. Nanti di tempat yang baru kita harus mencari rumah yang baru. Seperti itu, jadi kiasannya seperti itu. Mau nggak mau rumah di mana kita tidak lagi berada di situ, itu akan ditinggalkan. Kiasannya seperti itu, apapun makna dari rumah. Satu kartu yang jumping di sini, ini jumping ya, transformasi. Saya pikir ini masih menjelaskan yang tadi. 3 kartu ini dari Queen Moon Oracle, tapi ini bukan spread yang biasa, ini full moon 3 card ya. Jadi di sini the heart of the issue or question adalah sovereignty. Ini kan tentang kedaulatan, tentang seberapa jauh kita mampu berkuasa atas teritori kita. Seberapa jauh kita mau mengklaim hal yang memang haknya kita, itu bisa kita ambil sebagai sesuatu di mana kita bisa mengambil keputusan terhadapnya, gitu ya. Jadi apakah kita mau mengambil untuk diri kita sendiri, atau kita dengan bebas memberikan kepada orang lain apa yang sebenarnya adalah area dari kedaulatan kita. Itu adalah the heart of the issue, the questionnya itu. Jadi saya harus nurutin siapa? Saya punya hak untuk melakukan sesuatu, tetapi saya ragu melakukan sesuatu. Kenapa? Karena di sini keputusan saya akan mempengaruhi banyak orang. Dan seberapa besar saya membiarkan diri saya terpengaruh oleh situasi orang lain, atau saya membiarkan saya menuju visi saya, itu tergantung dari saya. Itu pertanyaan utamanya. Kemudian challenge-nya adalah the path. Iya tadi, seperti kita kalau mau berjalan ke tempat itu, artinya ada konsekuensinya. Kita nggak bisa bawa rumah pergi ke situ, karena situasinya sama sekali baru. Dan untuk menuju rumah tanda petik baru itu, harus naik tangga, dan tangganya hanya bisa dilewati satu orang. Jadi memang sepertinya harus meninggalkan situasi tertentu, dan kita seperti lonely gitu. Self-reflection, the solutionnya adalah be curious about your own nature. Choose to turn inwards to quietly contemplate who and what you are and want. The more you know about yourself, the more you are able to steer yourself well. Jadi kalau menurut saya, karena ini solusinya adalah tentang bagaimana kita lebih memahami diri kita ketika kita di persimpangan. Persimpangannya ini kan, saya mau mengambil hak saya untuk berkembang atau tidak. Karena ternyata keputusan itu nggak mudah, karena saya akan membuat perubahan, transformasi, di mana akan juga berpengaruh pada orang-orang yang terdekat saya. But look again gitu loh, solusinya look again. What do you want? 1, kita tidak ingin melepaskan mimpi kita. 2, kita tidak ingin satu saat kita menyalahkan orang lain atas keputusan kita. Ya, be mindful. Ya, be mindful of that. Kita nggak ingin kalau gara-gara kamu saya ngambil keputusan ini, tapi berikutnya gitu loh. Jadi ya kalau udah lewat mau apa lagi. Dan biasanya luka seperti itu tuh hanya kita sendiri yang membawa, orang lain ya kan kamu sendiri kan, seperti biasa godaan tuh kan selalu gitu.
Selalu sedaktif, saya belum lihat ya, sedaktif, persuasi. Dan kalau kita sudah berhasil dibuat mengambil kesalahan ini dalam situasi umum di mana kita menyesal berikutnya, itu ketika kita menyesal, kita berusaha untuk mengingat lagi kenapa saya berada dalam situasi ini, kemudian ingat karena saya terpengaruh oleh dia, dan kita tetap nggak bisa nyalahin orang tersebut, karena kan kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Ya, selalu begitu. Koifi spirit, there is always enough. Di sini previous eventnya. Jadi kita dalam kondisi beruntung. Sekarang take the lead, ini jelas banget kalau informasinya ya memang kita harus take the lead untuk diri kita sendiri. Kemana? Near future-nya adalah open to infinite possibility. Apapun, kalau resonate gitu ya, apapun yang kita inginkan ke depan, for now kayaknya itu memang yang diarahkannya ke situ. Ambil hanya jika resonate tentu saja. Iya, jadi kita tuh sebenarnya konflik, kita nggak tahu mesti ngapain. Karena kita sebenarnya kita ingin masih memiliki rumah, tanda petik rumah itu kebiasaan lama, tetapi kita sebenarnya juga nggak happy di tempat ini. Advice-nya adalah tidak peduli dengan orang lain. Outcome-nya egotistical, selfish, clearly. Iya. Ini juga sebenarnya informasinya nggak ada yang baru ya, cuman penggambarannya aja seperti ini. Sekarang tuh kita bingung, kita berada di tempat yang seperti biasa, nggak happy di sini, tetapi ini juga kayak kita punya ketergantungan di tempat ini. Sarannya adalah, kenapa kamu harus mikirin orang lain? Ya, dan hasilnya adalah kita memang tampak seperti orang egois. Sih? Masih sama ceritanya. Today, tell yourself, in every present moment, I choose to find pleasure and passion. Kenapa kita harus pleasure and passion? Karena itu why we live. Alasan kenapa kita hidup. Kita hidup sementara, yang kita pilih adalah penderitaan. Atau penderitaan adalah pleasure saya, maybe, I don't know. Pesannya di sini memang kalau menurut saya ini adalah survival ya. Kalau saya gitu ditempatkan pada situasi yang menekan, kalau sementara I can take it gitu lah. Tapi kalau selama-lamanya nggak mungkin aja, majeret aja gitu. Sorry, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin hidup. I won't survive that. Saya, bagian dari diri saya pasti memberontak dan mencari kembali apa yang membuat saya bahagia. Karena kalau enggak ya saya nggak mungkin hidup nggak bahagia. Buat saya kebahagiaan itu adalah utama gitu loh, benar-benar utama. Kalau saya nggak happy, saya nggak merasa sehat, saya nggak merasa itu tuh, saya nggak bisa aja, harus langsung cari solusi supaya saya bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya human nature ya, nobody wants to live in miserable life, nobody. Dan kalau kita pikir kita mampu berkorban demi ini demi itu, come think again. Itu aja. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.